Di tempat aku kalau beli dimsum 40 ribuan cuma dapat 10 pieces, udah pasti keluarga aku nggak puas kan makannya. Jadi yuk temenin aku buat sendiri aja dengan budget kurang dari 100 ribu. Bisa makan dimsum sepuasnya buat makan malam hari ini. Bahkan bisa jadi stok untuk sarapan dan makan siang besok. Udah gitu lebih sehat lagi karena yang aku buat ini tanpa tepung terigu. Dimakan hangat-hangat setelah dikukus enak, atau mau digoreng juga enak. Oke, langsung aja ke resep dan cara buatnya. Pertama siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini aku pakai dada filet dan udah dicincang kasar. Biar nanti waktu choppernya jadi jauh lebih mudah. Untuk bahan-bahannya kalian bisa screenshot aja, lanjut ke cara buatnya ya. Dan karena aku di kos punyanya mini chopper, jadi di sini proses penghalusannya aku butuh 2-3 kali. Untuk chopper yang pertama di sini aku tambahkan ada daging ayam, bawang putih penyedap, kemudian lada gula kecap dan 1 butir telur. Dan karena tadi daging ayamnya sudah dicincang, jadi choppernya nggak perlu lama-lama udah dapat hasil sehalus ini. Ini aku pakai mini chopper dari Essensio ya. Terdapat 6 mata pisau yang super tajam, anti slipnya juga di bagian bawah chopper. Jadi sekalipun blender daging kayak gini, choppernya nggak akan geser. Mini chopper Essensio ini juga punya kapasitas baterai yang besar, yaitu di 1200 mAh. Jadi sekali cas aja kita bisa pakai choppernya lebih lama tanpa perlu dicas berulang kali. Kapasitasnya aku pakai ini di 350 mili. Menurut aku chopper ini multifungsi banget sih. Karena dengan satu chopper aja udah bisa menghancurkan atau menghaluskan buah, sayuran, daging ayam atau bahan yang lainnya. Apalagi dengan bahan kaca food grade yang tebal, jadi mudah untuk dibersihkan, tidak berbau dan aman untuk digunakan. Oke lanjut, ini untuk bahan dimsumnya semua udah kelar di chopper. Sekarang kita akan lanjut untuk campurin bahan-bahan yang lainnya. Ini aku tambahkan bukan tepung terigu ya, tapi tepung tapioka. Ya aku tambahkan beberapa sendok aja cuman untuk perekat. Dan penambahan tepung tapioka ini juga buat hasil akhir dari dimsum kita jadi lebih kenyal. Oke, ini setelah tepung tapiokanya masuk dan udah diaduk merata, lanjut aku mau masukin wortel yang udah dicopper. Kemudian masuk juga untuk daun bawang yang udah diiris-iris sebelumnya. Dan kalau udah ini tinggal diaduk merata aja lagi. Dan biasanya sebelum aku cetak di kulit dimsumnya, bisa diambil sedikit adonan untuk dikukus atau digoreng dulu untuk kicipin apakah rasa dimsumnya sudah pas. Kalau udah bisa langsung dicetak di kulit dimsumnya. Dan ini aku spill cara cetak dimsum ala aku. Ambil 1 lembar kulit dimsumnya, kemudian tambahkan setengah sendok makan adonan dimsum. Kalau udah tinggal diratain aja di kulit dimsumnya kayak gini. Setelah itu di bagian pinggirnya kalian bisa cubit-cubit aja, aku nggak ngerti ngebahasanya kayak gimana, tapi tinggal ikutin aja cara aku di video ini. Kalau kalian mau berhasil buat dimsumnya, kalian harus bener-bener ikutin takaran yang ada di video ini ya. Karena kalau kalian tambahin lebih dari setengah sendok makan adonan, itu bakalan buat bentuk dimsumnya jadi nggak bagus. Udah gitu bisa juga buat dimsumnya nggak matang merata sampai ke dalam karena adonannya yang terlalu banyak. Lanjut, ini bagian atas dimsumnya udah kita tambahin sedikit adonan biar look dimsumnya juga jadi jauh lebih rapi. Kalau udah kayak gini tinggal ditambahin aja sama wortel parut. Nah untuk topping bagian atas ini juga bisa dikreasikan ya. Mau diganti keju, crepes atau nori juga boleh. Kalau kalian masih bingung gimana cara cetaknya, aku kasih tahu sekali lagi ya. Ambil 1 lembar kulit dimsum, kemudian tambahkan setengah sendok adonan. Setelah itu adonannya tinggal diratakan aja kira-kira di bagian kulit dimsum kayak gini. Kemudian kalau udah ini bagian pinggirnya tinggal dicubit-cubit aja sampai ke semua lingkaran kulit dimsumnya. Kemudian tinggal dipegang kayak gini biar bentuknya tetap rapi. Lanjut biar dimsumnya ketika dikukus nanti nggak malah jadi berubah bentuk, makanya perlu untuk ditambahin sedikit adonan lagi di bagian atasnya seperti ini. Nah kalau udah kayak gini tinggal dirapiin sedikit aja, kemudian ditambahkan topping di atasnya yaitu wortel parut. Oke lanjut, kalau udah tinggal disusun rapi aja ke pengukus yang akan kita gunakan. Untuk pengukusnya sendiri sebelumnya udah aku tambahkan minyak ya biar nanti nggak lengket. BTW jangan salfok sama tangan suami aku karena setiap buat dimsum aku pasti dibantuin dia biar cepat kelar. Dan sebelumnya aku udah masak air dan ini udah mendidih, jadi langsung aja kita mau kukus dimsumnya. Kalau aku biasanya kukus dimsum itu 30 menit ya. Dan setelah 30 menit ini dimsumnya udah mateng. Begitu tutup pancinya dibuka, wah ini wangi dimsumnya keluar banget. Apalagi aroma minyak wijennya itu loh bikin aku pengen cepet-cepet makan ini dimsum. Karena masih ada kloter kedua untuk kukus dimsumnya, jadi yang udah matang ini mau aku sisihkan dulu menggunakan tin wall seperti ini. Dan untuk kloter pertama yang kita kukus ini jadinya 2 tin wall seperti ini ya. Karena dimsumnya masih panas banget, jadi aku mau biarin dulu aja sampai dimsumnya agak anget. Dan sambil nungguin aku mau lanjut untuk kukus dimsum kloter keduanya ya, biar gak buang-buang waktu juga kan. Jadi waktu aku dan keluarga nanti makan malam pakai dimsumnya, kemudian selesai makan dimsumnya juga udah kelar dikukus. Untuk waktu kukusnya sama kayak kloter pertama tadi ya, 30 menit. Dan setelah kloter terakhir dimsum ini naik di kukusan, aku dan keluarga mau mulai makan malam. Ini aku spill ke kalian hasil dimsumnya yang udah mateng. Teksturnya padat dan kenyal, rasa ayamnya berasa banget. Aku makan malam cuma makan 4 potong aja ini udah kenyang sih. Karena dimsum ini termasuk tinggi protein ya, jadi aku makan ini aja tanpa nasi udah kenyang. Kelar kukus dimsum kloter kedua ini aku udah gak ada record lagi. Lanjut ini ke besokan harinya. Aku baru aja selesai kukus dimsumnya untuk sarapan anak aku, karena dia emang suka yang dikukus katanya daripada yang digoreng. Jadi yaudah kita ikutin aja ya kan. Sebagian dimsum ini aku siapin
siapkan untuk sarapan. Dan sisanya ini akan aku simpan untuk makan siang nanti. Kalau anak aku lebih suka sama dimsum yang dikukus. Kalau aku sebaliknya nih, lebih suka sama dimsum yang digoreng. Kenapa? Karena menurut aku kayak wangi minyak wijennya tuh lebih keluar kalau digoreng. Dan untuk hasil akhir digorengnya itu aku jauh lebih suka yang kering ya. Kalau mau digoreng cukup bagian bawahnya aja yang kering juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau aku lebih suka tuh kayak gini. Benar-benar dari bawah sampai sekeliling kulitnya itu kering. Oke, ini untuk dimsumnya buat sarapan aku dan suami udah siap untuk disajikan. Dan sebelum goreng-goreng dimsum tadi aku udah masak nasi ya. Jadi untuk sarapan kali ini kita pakai nasi. Dan kalau menurut aku hasil dimsum goreng kayak gini paling cocok banget kalau dicocol sama saus sambal bangkok. Beneran ini enak banget sih. Kalian harus cobain resep ini ya. Jangan malu untuk save videonya. Nanti kalau semua bahannya udah dibeli langsung buka aja video aku. Oke, sampai sini aja video kali ini ya. Semoga kalian suka dan semoga videonya juga bermanfaat. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.